Beksi di sini tuh nggak main-main. Kata Bang Hendrik pernah bilang, dia juga sempat pernah belajar di perguruan lain. Kalau di situ kalau patah-patahin sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat dini hari, ketemu lagi di podcast Lempang Betawi. Maaf Bang ya, kenapa saya bilang selamat dini hari? Karena nanti kan diposting bisa jadi yang nonton belum tentu jam segini. Iya, Bener betul. Bang ya? Iya, makanya saya bilang selamat dini hari. Ketemu lagi di podcast Lempang Betawi dengan saya Amir. Alhamdulillah sudah kedatangan tamu, bukan kedatangan malah kita yang bertamu ke rumah senior kita dari muridnya langsung Bapak Muslih, yang pada saat ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana beliau mempelajari silat beksi dari awal beliau belajar, bagaimana ketemunya dengan guru Babaji Musli dan mempelajari silat beksi. Selamat dini hari Bang Muklis, sehat? Selamat gini hari juga. Iya. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya mau nanya-nanya nih sama Bang Muklis. Perjalanan tentang Bang Muklis mempelajari silat beksi itu gimana Bang? Awalnya pertemuannya mempelajari beksi, ketemu sama Babaji Musli, itu kira-kira gimana? Bisa diceritakan silakan. Ya, baik. Terima kasih sudah datang ke kediaman. Alhamdulillah awal mula saya tuh belajar silat beksi dari Bang Hendrik. Waktu itu Bang Hendrik masih kerja di wartel. Tiba-tiba dia tutup wartel, langsung bergegas, tanya, mau kemana? Mau latihan? Latihan apa? Latihan silat. Latihan silat. Pas inget dulu, pernah waktu SD dulu itu kan belajar silat tuh 2004 SD itu sekitar 95 atau 94 95an itu diajak juga sama temen gurunya bapaknya guru silat pernah diajak untuk aliran tapi bukan beksi sampai malam terbayang itu akhirnya mau belajar tapi minta izin dulu ke orang tua. Jadi saya apapun yang namanya baru tuh harus minta izin sama orang tua. Betul Bang, betul. Tanya sama Babe, mau belajar silat. Langsung dikatain, apa tuh? Latihan silat apa dulu? Tai itu, setan katanya. Itu yang Sampai ada bahasa begitu Bang? Iya, yang di sana bukan Iya, yang banyak iya. ini. Iya. Merenung lah tuh, merenung sampai itu ketemu Bang Hendrik. Iya. Dia nggak bilang, cuman itu mau mana kayaknya mau latihan dulu, gitu doang. Kenapa silat? Di mana? Di Mencet. Nah, gitu disebut Bang Oti Bebek sama Yadi, dia jalan sama Yadi dari duluan jadi jalan. Boleh dah, tapi nggak langsung. Ya udah kalau mau malam Sabtu datang. Nah, malam Sabtu udah datang 2004 datang, dikenalin lah sama guru besar saya di Babil Muslim dulu. Belajar masih berapa orang tuh yang datang, nggak banyak kayak sekarang. Datang dari mana ditanya sama Baba, dari Mencet. Anak siapa? Nah, kenalan orang tua gitu. Masih belum tahu, ternyata ujung-ujungnya dia saudara. Baba saudara. Ya karena pas disebutkan waktu Rasulan, sebutin dia sering sebut nama Said bin Harim. Tuh, Said bin Harim kawan saya. Dia bilang itu bapak gua. Nah, itu adalah kakak dari kakek saya. Gitu. Jadi masih saudaranya di situ pas ketemu di situ. Wah, berarti bapak saya juga masih ada nasab dari Babaji Musli ya. Nasab masih dari situ. Nah, dari situ belajar memang pertama kali ketemu belajar itu pun diajarin sama Bang Nisin. Bang Nisin itu pelatih saya dulu. Diajarin sama dia. Wah, dulu masih kaku banget dah. Ibaratnya bisa nggak nih belajar. Dulu sempat diajarin sama Babe sendiri, Baba sendiri orang tua. Beksi tapi Kimuna, iya. Iya, dulu memang mana belajar gelap. Cuman sejurus 2 jurus doang gitu. Dibanding di situ di Babe Baji Musli, ini gila. Tenaganya, powernya aku udah dikeluarin semua. Iya. Rapot.
Ya ini yang mungkin jadi apa motivasi kita belajar juga. Oh ini nih memang direksi di sini tuh nggak main-main. Kata Bang Hendrik pernah bilang dia juga sempat pernah belajar di perguruan lain. Kalau di sini tuh kalau mau patahin sekaligus. Nah, itulah mulai motivasi belajar belajar. Ya itu niat dari hati berjalan. Ya kadang-kadang kalau memang sih saya berjalan kan jalan dari sini ke Bonjol belum ada kendaraan. Ini lewatin ini kuburan semuanya dulu. Kuburan apa alang-alang kebun semuanya kebun bambu. Ya lewatin aja gitu. Emang niatan pengen bisa, gitu kan pengen bisa. Bukan berarti orang tua dulu tuh bisa, kita juga bisa. Bukan. Karena kita memang buat jaga diri kita. Itu niat pertama kita. Niat pengen bisa, emang pengen melindungi keluarga, agama kan gitu ya, kalau kata orang dulu. Nah, lanjut, udah latihan, kayaknya belum ada apa tuh ya? Greget kali apa? Iya, masih belum bisa juga ada Bang Nis juga gitu nih, badan melihat lagi. Akhirnya sampai kepikiran, gue kudu bisa belajar, semangat. Jadi ibaratnya waktu itu datang biasanya jam 8 setengah 9, saya setengah 8 udah datang. Di situ ada Pak Tohari sama siapa tuh belajar yang Al-Azhar. Oh iya betul. Iya, itu belajar. Saya ngeliatin gini, dia aja yang tua semangat belajar. Saya yang muda enggak gitu ya. Kita liatin itu belajar semangat dari situ udah diajarin bapak-bapak gini. Alhamdulillah sejurus. Waktu itu saya masuk di atas saya tuh Bang Juki sama Gemblong tuh udah jurus 4, saya masih jurus 1. Saking latihannya rajin. Bang Yadi itu udah jurus 3 dia malahan. Saya lama baru belajar jurus 1, dia udah 3. Bang Hendrik juga sama itu. Saya saking rajinnya belajar gitu, dia jarang datang. Saya rajin lagi. Dia pada jarang datang. Ya udah gitu sampai akhirnya ketemulah kalau belum jalanin 5 kali tuh Paraci pokoknya. Oh, itu saya juga pernah dengar yang masalah target 5, Bang ya. Iya. Jadi target 5 itu ini tercetus dari Bang Mukul sendiri, dan sampai sekarang alhamdulillahnya masih kepake dari padepokan ya, itu saya sampaikan ke ya teman saya juga deh di Mencet sini, Bang Irwan. Waktu itu saya dan teman-temannya juga saya ingetin kalau latihan tuh kenapa target minimal 5 kali. Karena begini Bang, target 5 itu ibaratnya kita jalan 5 kali. Artinya kalau kita sering biasa mukul, nanti ala bisa karena biasa. Betul. Semakin kita belajar terus, nanti dia kebiasaan. Gitu. Jadi orang bisa karena biasa. Ala bisa karena itu targetnya. Oh. Kadang-kadang kan kalau sekarang bocah mukul udah tarik gitu doang. Iya. Sekali doang kan. Lah kalau nyampe 5 kali minimal 5 kali kan lama-lama gerakannya jadi biasa. Nah, itu target 5 Bang ya. Itu dari situ target 5 sebelum 5 kali jalanin atau praktekin jurus belum berhenti, belum mau pulang. Iya. Kalau saya mah dulu begitu. Iya. Makanya PPR Gobios saya mah dulu. Betul. Iya. Kalau enggak Gobios agak enak. Iya benar makanya gitu. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang itu jadi bahasanya bukan peraturan ya, lebih ke kebijakan. Iya, mudah-mudahan sih bisa diterapkan. Saya sih dulu nerapin gitu ke Bang Irwan, ke Bang Indri juga kayak gitu juga. Ya jadi ya kalau mau diterima ya syukur gitu ya emang. Enggak ya terserah dia. Justru gini Bang, dengan adanya pencetus nih kayak Abang sendiri, pencetus dari target 5 itu bahasanya motivasi kita juga. Motivasinya gini, toh ini kan bahasanya kebaikan ya, kebaikan. Target 5 itu kalau kita belum ngejalanin 5 kali, kita belum berhenti. Dan garis besarnya itu yang tadi yang Abang bilang, orang bisa karena biasa. Iya. Jadi kalau kita membiasakan itu, otomatis apa yang kita pelajari pun jadi lanyah. Betul Bang ya? Betul. Iya. Terus juga saya mau nanya masalah ini Bang. Kan banyak juga persepsi dari murid-murid padepokan yang lain. Ada yang mereka belajar setahun tamat, terus ada yang 2 tahun tamat. Nah, Abang sendiri kira-kira waktu lagi belajar basic dari awal sampai jurus 12 dah, di luar latihan pengalaman gitu Bang, itu kira-kira berapa tahun Bang? Jurus aja nih. Jurus doang ya? Waktu itu dari 2004 2007 3 tahun. Itu termasuk paling cepat. Saya liatin dari yang ke belakang senior lama banget. Makanya saya bilang nggak tahu apa ini karena resep tadi target 5. Tapi memang di hati emang pengen bisa. Betul. Iya, jadi ibaratnya nih saya seminggu 2 kali atau 3 kali latihan gitu. Misalnya sekali nggak latihan tuh,
itu besok kayaknya harus jalanin lagi tuh ibaratnya. Jadi bahasanya kayak dirapel gitu ya, Bang. Kayak dirapel gitu. Iya, iya. Tapi nggak tahu ya kalau yang saya tahu senior saya tuh mungkin Bang Isi yang 3 tahun kali itu. Cepat, termasuk cepat ibaratnya. Saya juga termasuk yang 3 tahun gitu. Ya nggak tahu kalau yang sekarang itu 1 tahun jadi, saya nggak tahu dah itu. Ya, cuman kalau saya dulu memang begitu. Kalau belum 5 kali jalanin, ya belum bisa udah gitu. Kudu bae lagi gitu. Iya. Jadi mungkin nggak tahu itu cepatnya atau Bapak emang ngelihatnya kayak gitu. Alhamdulillah sih 3 tahun, Bang ya? 3 tahun alhamdulillah saya. Nah, kalau dari jurus aja Abang pelajari itu selama 3 tahun nih. Dari jurus 1 basic sampai Selempang 12. Selempang 12. Terus buat latihan berikutnya yaitu latihan pengalaman ataupun latihan sambut, itu berapa lama, Bang? Kalau yang itu Abang sih, alamin. ya, kalau sambut itu kita diajarin mungkin dari jurus 5 ke atas tuh udah dikit-dikit ya kita. Iya. Dikit-dikit. Nah, seiring berjalan waktu kalau udah sampai 12 tuh kayaknya udah dari 7 ke 12 tuh kayaknya udah apa ya? Udah loncer gitu ibaratnya gitu ya. Oh, udah terbiasa. Udah terbiasa karena kan saya bilang tadi yang 5 itu mungkin terbiasa. Akhirnya di pengalaman bukan saya nggak terlalu lama saya. Itu memang kalau di pengalaman itu dari 2000 berapa ya sampai di 2000 saya stuck di 2009 kayaknya sampai cuma 2 tahun kayaknya atau 2 tahun lebih gitu. Udah nggak lanjutin tapi memang di situ di pengalaman kita memang benar-benar fokus dari kuncian, dari sambutan itu kita diajarin benar-benar ya harus serius beda dengan jalanin jurus. Iya. Karena memang jurus itu cuman kulit. Oh iya betul. Kulit. Berarti cuma kulit, Bang ya? Cuma kulit. Nanti pas di pengalaman itu semuanya isi. Nah, isi kalau nggak ada kulit repot. Betul, nggak dibungkus. Nggak dibungkus. Ya kan? Betul. Sama juga pengalaman tanpa ada isinya bolong. Iya. Ya nggak ada apa-apanya kan. Ibaratnya kayak gitu. Jadi memang latihan pengalaman ibaratnya kita nih udah ngomong di pengalaman bukannya jurus dikesampingkan enggak. Jurusnya tetap dipakai. Tapi ntar dia menyesuaikan dengan pengalaman. Gitu. Berarti bahasanya gini ya, Bang ya. Dari setiap jurus berarti belajar pengalaman itu pola awalnya di jurus. Di jurus. Begitu, Bang ya. Ya. Jadi sebelum kita makan isinya, kita harus ngupas kulitnya dulu. Iya. Betul. Iya. Jadi ini juga buat masukan buat teman-teman belajar yang masih belajar silat khususnya BXC di Selempang Betawi, itu masukan. Jadi kedepannya kita sendiri pun sampai sekarang masih belajar. Ya betul. Bahasanya tuh belajarnya karena bukan cuma jurusnya aja yang kita pelajari, tapi pengalaman. Dan latihan pengalaman itu nggak ada batasnya. Betul. Terus selama kita masih ada, pengalaman itu kan nggak cuma pengalaman kita berantem, bukan. Walaupun kita belajar BXC, ibaratnya basicnya silat, pengalaman tuh udah di situ nanti dipakai semua. Makanya namanya pengalaman. Pengalaman, bukan cuma berantem doang kan? Iya. Iya. Pengalaman mengendalikan hawa nafsu, pengalaman lingkungan, bisa semuanya kita pakai di situ. Itu berarti ada penerapan semua, Bang. Betul. Nah, di luar latihan pengalaman ini, biasanya nih waktu Abang sudah menjalin latihan pengalaman, apakah ada belajar lagi ataukah masuk ke sesi berikutnya, entah itu masuk ke tim palang pintu, apakah gimana? Kalau dulu itu palang pintu belum terbentuk tim ya. Jadi memang pas lagi dia udah bisa di atas jurus 4 itu atau jurus 5 lah ibaratnya. Itu belajar dengan senior ya, jadi sedikit. Ya lama saya bilang tadi, ala bisa karena biasa. Ya, bukan cuma jurus doang. Jadi sambut juga diajarin sama senior sampai ke palang pintu. Pertama kita diturunin buat jadi buat jadi korbannya dulu dah gitu. Berarti gini ya, Bang ya. Ada suka dukanya pada saat Abang belajar BXC ini nih, dari awal ketemu Babamus, dari yang tadi Abang bilang tahu dari Bang Henry. Iya. Nah, itu kan pasti banyak ceritanya, Bang, dalam menempuh perjalanan belajar silat BXC. Kira-kira ada pengalaman tertentu nggak Abang sendiri gitu ngalamin? Kalau pengalaman untuk entah itu mau berangkat belajar latihannya ataupun setelah Abang udah bahasanya udah mahir lah gitu. Apakah pernah ada pengalaman Abang sendiri? Kalau pengalaman untuk di BXC-nya untuk kayak berantem saya enggak. Saya karena udah minta ridho sama Mbak, saya minta ridho selamat dunia akhirat. Saya minta ridho kayak gitu. Tapi yang saya rasakan selama saya belajar silat BXC atau belajar silat ini gitu.
itu kayaknya kita deket sama tetangga tuh lebih diakuin, atau lingkungan dimanapun kita berada itu diakuin, kayak ada nama, bobot kita ada. Jadi lebih kayak dipandang gitu. Iya betul, itu yang saya rasakan gitu Iya, ya. Iya, yang saya rasakan. Nah kalau misalnya pada saat abang belajar yang sekian tahun belajar beksi, kendala apa aja bang yang dihadapin? Kendala yang pasti yang pertama ya agak males, wajar kalau Males, hujan. Ya saya sempat juga kalau hujan tuh gerimis sih datang baik gitu. Iya. Gerimis datang, cuman kadang-kadang kalau lagi ada timbul malas ya wajar namanya. Iya, iya. Awang-awangan ada bahasanya. Awang-awangan. Cuman emang saya di hati emang dari awal niat. Kalau emang saya nggak latihan sekarang, ya besok itu kayak dirapel gitu. Berarti yang harusnya target 5 hari latihan pas latihan berikutnya jadi target 10 gitu bang? Bisa jadi begitu. Iya iya. Iya seperti itu. Ya, jadi kita ambil positifnya tuh karena dengan adanya abang pencetus sebagai target 5 itu, alhamdulillah sekarang masih sekarang tuh kepake bang. Dan alhamdulillahnya dari sekian padepokan yang sekarang ada masih berjalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi biar abang tahu juga, dan alhamdulillah juga kita masih ada pengurus pusatnya ada, termasuk kita orang ini. Nah, kita juga kan sebagai junior dari abang nih, nah, kita cuma mau nanya-nanya berdasarkan pengalaman abang belajar, karena kan setiap orang Beda-beda. pengalaman beda-beda. Betul. Setiap dapat ilmu dari guru Babaji Muslim pun penelaahannya benar. Beda-beda. Beda-beda. Nah terus juga ini bang, kalau dalam keluarga itu misalnya, kan abang udah berkeluarga nih, kira-kira apa yang abang dapat dari pembelajaran silat beksi itu, apakah di keluarga kepake? Pakai. Contohnya apa tuh bang? Jelas. Kayak yang tadi saya bilang, itu nama kita ada di lingkungan tempat kita berada. Kita dihargai. Dan keluarga itu terasa nyaman, kayak anak istri temu ini, oh ayahnya kenal dengan ini, disegani. Oh gitu. Iya. Apa ini gini bang, maaf saya potong. Apakah ini bahasa bukan imbas ya? Bahasanya ya mungkin bisa dibilang imbas juga dari Rasulan bang. Bisa jadi. Tapi kita nggak mengutamakan atau takutnya menyekutukan tuh Rasulan ya. Ritual itu ya. Iya. Tapi bisa jadi kalau saya gitu ya. Bisa jadi memang kan begini. Kita belajar silat itu kan fisiknya. Iya. Fisiknya kan? Betul. Dari jurus 1 sampai jurus 12 itu. Sampai 12 itu fisiknya. Fisiknya ini kalau nggak diolah, batinnya berabe. Ini yang fisiknya ini bisa jadi jalan ke kiri, bisa jadi jalan ke kanan. Nah, makanya di beksi itu ada namanya Rasulan. Rasul itu sebenarnya melindungi yang fisiknya ini. Oh, iya. Jangan sampai kita ke sono gitu. Repot. Makanya kalau di situ kan di Rasulan tuh ada ibaratnya ngaji bacaan-bacaannya tawasul kayak gitu. Itu niat kita di situ juga jangan ada yang pakai golok buat ajian-ajian. Waduh, itu salah. Iya betul. Makanya pas lagi Rasulan kita niatin hati kita. Ini kita lagi melindungi diri kita. Jangan sampai tuh fisik kita, jurus-jurus kita tuh salah jalan. Itu di situ. Bahasanya biar ada di terahnya lurus. Seperti itu sebenarnya. Bukan minta sama yang gaib, bukan. Walaupun sejatinya tawasul itu kita mengirimkan doa kepada yang gaib. Betul. Tapi bukan berarti yang gaib itu kita minta kepadanya. Bukan minta, iya gitu. Jadi harus diluruskan kalau Rasulan tuh jangan kita minta sesuatu yang benda gitu. Niatin dalam hati, itu kan di situ banyak makanan. Makanan kan buat tubuh kita. Iya. Berkah semua, buat yang kita doakan juga berkah. Kita minta sama Allah, bukan minta sama itu. Diri selamat dunia akhirat. Betul. Nah, itu. Kalau minta itu tadi timbulnya mencukutukan bang ya. Betul. Jadi sirik. Makanya niatnya dari awal belajar beksi itu ya benar-benar satu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk agama kita. Masa agama kita mau sekutukan. Betul. Gitu. Makanya tujuan belajar beksi ya ke situ bang ya. Betul. Secara umum ya, maksudnya secara umum. Iya. Kalau masalah secara khusus ya masing-masing biasanya. Masing-masing. Makanya saya bilang mau di kiri apa di kanan. Ente mau belajar silat beksi mau sebelah kiri sebelah kanan, bisa tuh jadi rampok bisa. Iya betul. Mau jadi sebelah kiri yang jadi orang baik banyak. Ya gitu aja sih kita mah. Bahasanya belajar beksi sama bekalnya ya. Iya. Sekarang nih, abang punya masukan nggak atau kritikan gitu buat kita yang masih pada belajar khususnya di beksi Selempang Betawi?
kita bangkitin lagi Selempang Betawi dengan pola yang sama yang diajarkan Bapak. Itu saya maunya begitu sih. Ya, apa yang Bapak ajarkan, ya dulu kan dia pernah bilang, ya dia dikasih kacang sama Kang Timin, dia dikasih kacang lagi. Jangan diolah jadi gado-gado ya, Bang. Betul. Betul. Terus juga masalah ini, Bang. Saya mau nanya, dari Abang belajar dari awal nih sampai sekarang, bahasanya dari 2004 sekarang udah 2026. Itu udah 22 tahun, Bang. Nah, yang menurut penilaian Abang sosok Bapak Haji Musli ini gimana? Menurut penilaian Abang? Orangnya humble, low profile aja sih sebenarnya. Low profile. Ilmu tinggi. Saya akuin memang. Betul. Seusianya dia, itu teknologi saya kalah. Ibaratnya nih di zaman dulu dengan sekarang dibandingin. Saya sama dia tuh gak ada apa-apanya kalau soal teknologi. Kalau ilmu apa? Ilmu jauh banget kan. Dia main teknologi aja udah gaulnya low profile orangnya. Iya, diakuin. Memang saya akuin, diakuin memang. Mungkin dari terah sananya memang udah terah tinggi ya. Memang saya akuin karismatik banget orangnya. Karismatik banget. Karismatik dan ternyata masih ada jalur sama saya juga, sama engkau gitu. Iya. Dan yang saya perhatiin juga kalau Bapak Haji Musli ini, mohon maaf, banyak orang-orang atau orang tua yang seumuran beliau nih, mungkin seger kayak beliau, Bang. Nah itu dia. Iya, ada yang udah bahasanya mohon maaf, ada yang bongkok lah, Iya. ada yang udah nggak kuat jalan. Betul. Bawa kemana-mana aja udah harus dianterin segala macam. Tapi beliau ini masih kemana-mana sendiri, supir sendiri, naik motor sendiri. Emang kalau kita lihat sosok beliau tuh, kita lebih ke bahasanya ya takjub, salut gitu, Bang. Betul. Ya. Karena di usia yang sekarang, kalau kita hitung, Bang, ada 77 kalau nggak salah ya. 79. Bapak Haji Musli itu umur udah 79 karena lahir tahun 49 ya. 1949, sekarang udah 2026. Kurang lebih 77 tahun. Nabi Muhammad aja meninggal 63, Bang. Bonusnya banyak itu udah bonusnya udah banyak banget, Bang ya. Emang saya akui juga dia itu memang selalu karismatik, low profile. Iya. Kalau kata Pak Haji Dodo apa? Feeling. Muspiling, julukan beliau. Feelingnya bagus. Muspiling. Memang saya akui. Tapi memang saya ini karismatik orang. Biar kata kecil, tapi berwibawa. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, berkah usia, panjang umur, berkah usia. Dan mudah-mudahan, dan kita juga nggak bosan-bosan buat belajar sama beliau, dan mudah-mudahan juga apa yang kita pelajari ini jadi berkahan dan bermanfaat buat kita. Terima kasih Pak Muklis sebelumnya, dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi buat kedepannya, apalagi nanti yang Pak Muklis kasih masukan tadi, semua Dewan Pelatih khususnya buat channel bisa kumpul. Saya ucapin terima kasih banyak dan sama-sama atas waktunya, dan mohon maaf juga kami datang ke sini udah merepotkan Pak Muklis. Wah, biasa ya. Masya Allah. Ya udah, biasa-biasa saya datang lagi. Terima kasih Pak Muklis. Terima kasih. Sehat. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di lain kesempatan.